Alhamdulillah yes, doa publik akhirnya terkabul juga. Tepat diputuskan tadi malam, Ketum PSSI Erick Thohir langsung ambil tindakan tegas ini demi Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Sampai bawa-bawa Shin Tae-yong. Fans Timnas Auto mendadak sangat bahagia mendengarnya. Apakah itu? Temukan jawabannya hanya di sini. Kevin Dick sudah sembuh cedera langsung ikut latih intensif taktikal pagi ini dan bermain lawan Arab Saudi besok malam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jadi harapanku. Di sisi lain ini, kabar gembira langsung dibocorkan oleh orang dalam PSSI dan Timnas Indonesia. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Presiden AFC putuskan berikan bantuan khusus wildcard ke Timnas Indonesia sebagai bentuk permintaan maaf atas kejadian Bahrain. Dan AFC putuskan perbolehkan Olero tampil lawan Arab Saudi besok malam walaupun belum melakukan sumpah WNI. Olero langsung ikut latihan pagi ini dan siap jadi striker utama skuad Garuda. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini, pernyataan mengejutkan oleh Romain jelang Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Simak fakta bahagianya. Mads Hilgers sembuh dari cedera langsung terbang dari Belanda ke Indonesia hari ini demi perkuat Timnas Indonesia besok lawan Arab Saudi. Gunakan pesawat tempur milik Belanda, agar penerbangannya sangat cepat sampai di tanah air. Begitu tiba di Indonesia langsung ikut latihan. Jadi 2 harapanku. Di sisi lain ini keputusan jujur Mads Hilgers jelang laga besok malam. Simak semuanya di sini. Ini baru kiper mental kelas dunia, gak tanggung-tanggung. Karena saking cintanya dengan Indonesia, Martin Paes langsung ambil keputusan hebat ini jelang lawan Arab Saudi besok malam. Bahkan lontarkan pesuar keras begini yang bikin Arab Saudi Auto nangis kejang menderita melihatnya. Begini informasi selengkapnya. Syukurlah alhamdulillah, lagi-lagi kabar bahagia datang hampiri fans Timnas Indonesia. Calvin Verdon, gak ada angin, gak ada hujan, ungkap satu rahasia besar di dalam skuad Timnas Indonesia. Semuanya yang awalnya deg-degan menjadi sangat lega melihatnya. Apa yang ia sampaikan ke publik? Simak semuanya hanya di sini. Hahaha, ngakak banget. Mungkin saking takutnya kalah telak dari Timnas Indonesia besok malam, pelatih Arab Saudi yang baru Hervé Renard malah ambil keputusan aneh dan konyol begini ke para pemain Arab Saudi. Kalau begini caranya Timnas Indonesia bisa menang mudah. Loh, kok bisa begitu? Penasaran? Temukan jawabannya hanya di sini. Dasar pelatih aneh dan gak tahu diri, usai dipermalukan Cina di kandangnya sendiri bisa-bisanya pelatih Bahrain sesumbar sombong kayak gini ke seluruh penduduk dunia. Janjikan lolos Piala Dunia 2026 sampai nekat ngomong busuk begini. Apa yang membuat ucapan pelatih Bahrain ini sangat ngawur dan ngaco? Temukan semuanya hanya di sini. Shin Tae-yong sadar dan waras. Putuskan Liano Reinders masuk jadi starting 11 skuad Timnas Indonesia saat tampil lawan Arab Saudi besok malam. Jadi harapanku usai sosok ini bocorkan langsung kondisi sebenarnya Liano jelang laga. Apa sebenarnya rahasia yang belum terungkap? Ini kronologi selengkapnya. Auto gegerkan sepak bola ASEAN. Semuanya Auto sangat kaget melihat ini. Tepat tadi malam Timnas Thailand Senior ditahan imbang negara antah berantah di ASEAN yang biasanya jadi lumbung gol Timnas Indonesia. Apakah akan terjadi tragedi besar di sepak bola Thailand? Temukan ulasan lengkapnya hanya di sini. Menuju Piala Dunia 2026, Erick Thohir terjebak dalam pilihan berat. Jurgen Klopp atau Erik ten Hag, siapa yang layak pimpin Timnas Indonesia?
Keputusan Erick Thohir untuk memilih pelatih timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 tak bisa dianggap enteng. Dua kandidat besar, Jurgen Klopp dan Erik ten Hag, masing-masing membawa prospek yang berbeda. Dalam ketegangan tinggi, siapa yang akan dipilih Thohir untuk menyelamatkan masa depan tim jika Shin Tae-yong pergi? Temukan jawabannya hanya di sini. FIFA janji keuntungan besar untuk timnas Indonesia di laga kontra Arab Saudi. Tapi hanya jika syarat ini terpenuhi. Dalam laga krusial melawan Arab Saudi, FIFA siap memberikan keuntungan besar untuk timnas Indonesia, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Apa yang harus dilakukan oleh Shin Tae-yong dan timnya agar keuntungan ini bisa tercapai? Simak fakta bahagianya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Alhamdulillah doa publik akhirnya terkabul juga. Tepat diputuskan tadi malam, Ketum PSSI Erick Thohir langsung ambil tindakan tegas ini demi timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Sampai bawa-bawa Shin Tae-yong. Fans timnas auto mendadak sangat bahagia mendengarnya. Apakah itu? Temukan jawabannya hanya di sini. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menegaskan bahwa setelah pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, akan ada evaluasi besar-besaran terhadap seluruh aspek tim, termasuk kinerja pelatih Shin Tae-yong. Erick mengungkapkan bahwa meski ada tekanan besar, dia tidak bisa langsung mengambil keputusan mengenai masa depan Shin Tae-yong tanpa melihat hasil dari pertandingan melawan Arab Saudi. Semua tadi kita mau evaluasi besar-besaran, ujar Erick. Dirinya menambahkan, evaluasi akan dilakukan tidak hanya terhadap pelatih, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam tim. Erick juga berbicara tentang kualitas timnas Indonesia yang saat ini sudah cukup berkembang. Jepang adalah tim terkuat dan kita harus evaluasi diri saat melawan tim seperti itu, kata Erick. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi untuk masuk dalam jajaran 9 tim terbaik di Asia, mengingat kualitas pemain yang ada sekarang. Kalau kita mau ke depan terus ranking 9 terbaik Asia, yaitu bisa dilihat dari ranking, ada Jepang, ada Iran. Indonesia saya rasa pantas berada di top 9 Asia, tegas Erick. Dia juga menambahkan kualitas pemain Indonesia saat ini sudah meningkat dengan beberapa pemain yang bermain di Liga Eropa dan Liga 1. Saya rasa tidak banyak negara di Asia yang punya pemain seperti kita sekarang selain Jepang dan mungkin Korea. Kita cukup banyak pemain yang main di Liga Eropa dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya di Asia seperti Cina, Qatar, dan UAE, ungkapnya. Ini menjadi sinyal positif bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh di kancah internasional. Namun meskipun adanya optimisme tersebut, Erick kembali menegaskan bahwa keputusan soal nasib Shin Tae-yong akan bergantung pada hasil pertandingan melawan Arab Saudi. Saya tidak bisa komentar soal ganti pelatih kalau kalah lagi, karena kita harus melihat setelah game Saudi baru ada evaluasi, tutup Erick. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah timnas Indonesia sudah berada di jalur yang tepat? Apakah sudah waktunya untuk melakukan perubahan atau justru Shin Tae-yong masih layak memimpin tim? Kami tunggu pendapat Anda di kolom komentar. Kevin Dix sudah sembuh cedera langsung ikut latih intensif taktikal pagi ini dan bermain lawan Arab Saudi besok malam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jadi harapanku. Di sisi lain ini, kabar gembira langsung dibocorkan oleh orang dalam PSSI dan Timnas Indonesia. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Manajer Timnas Indonesia Sumarji memberikan kabar terbaru terkait kondisi Kevin Dix usai laga melawan Timnas Jepang. Sumarji mengonfirmasi bahwa Dix mengalami cedera ringan, tetapi kondisinya tidak serius.
Meskipun demikian, pihak tim akan terus memantau perkembangan pemain yang membela FC Copenhagen itu untuk menentukan apakah dia bisa tampil dalam pertandingan melawan timnas Arab Saudi. Sumarji menjelaskan lebih lanjut bahwa hasil scan MRI menunjukkan cedera yang dialami Dix tergolong ringan. Kondisi seluruh pemain dalam keadaan baik, ujar Sumarji. Kevin Dix dari hasil MRI mengalami cedera ringan dan sudah dilakukan terapi, tambahnya. Meskipun demikian, Sumarji mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus memantau kondisi Dix secara berkala. Kita lihat hari ini perkembangannya seperti apa, tutup Sumarji. Apakah Kevin Dix bisa pulih tepat waktu untuk menghadapi Arab Saudi? Kita tunggu kabar selanjutnya. Jangan ragu untuk berbagi pendapat atau harapan kalian tentang kondisi pemain dan peluang timnas Indonesia di pertandingan mendatang di kolom komentar. Presiden AFC putuskan berikan bantuan khusus wildcard ke timnas Indonesia sebagai bentuk permintaan maaf atas kejadian Bahrain. Dan AFC putuskan perbolehkan Oleh Romeni tampil lawan Arab Saudi besok malam walaupun belum melakukan sumpah WNI. Oleh Romeni langsung ikut latihan pagi ini dan siap jadi striker utama skuad Garuda. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini pernyataan mengejutkan Oleh Romeni jelang timnas Indonesia versus Arab Saudi. Simak fakta bahagianya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memberikan apresiasi tinggi kepada Oleh Romeni setelah pertemuan mereka, di mana Erick menilai bahwa Romeni memiliki potensi besar dan dedikasi yang luar biasa untuk membela Indonesia. Salah satu hal yang menonjol menurut Erick adalah kecintaan Romeni terhadap Indonesia yang menjadi faktor kunci dalam proses naturalisasi pemain asal Belanda itu. Meskipun timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan telak 4-0 dari Jepang yang semakin memperkecil peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia, Romeni tetap menunjukkan semangat dan komitmennya. Erick pun mengungkapkan percakapan antara dirinya dan Romeni setelah pertandingan melawan Jepang. Makanya setelah pertandingan saya tanyakan lagi, kita kalah 4-0 di bantai Jepang. Yakin? Kata Erick mengenang momen itu. Romeni dengan tegas menjawab, yakin. Saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia. Kehadiran Romeni menjadi harapan baru bagi timnas Indonesia, khususnya di lini depan yang selama ini menjadi kendala. Selama ini banyak pemain naturalisasi yang lebih sering mengisi posisi back, gelandang, atau winger, namun Romeni diharapkan dapat mengisi posisi striker dan memperkuat daya serang tim. Dengan kemampuannya diharapkan ia dapat memberikan kontribusi besar dalam kualifikasi Piala Dunia dan meningkatkan peluang Indonesia untuk meraih poin penting. Proses naturalisasi Romeni diharapkan dapat selesai tepat waktu agar ia bisa segera bergabung dengan skuad Garuda menjadi bagian dari tim yang lebih solid dan kompetitif. Bagaimana menurut Anda, apakah Romeni bisa menjadi sosok yang membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia? Apakah posisi striker bisa menjadi lebih kuat dengan kedatangannya? Yuk, sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Maes Hilgers sembuh dari cedera langsung terbang dari Belanda ke Indonesia hari ini demi perkuat timnas Indonesia besok lawan Arab Saudi. Gunakan pesawat tempur milik Belanda, agar penerbangannya sangat cepat sampai di tanah air. Begitu tiba di Indonesia langsung ikut latihan. Jadi 2 harapanku. Di sisi lain ini keputusan jujur Maes Hilgers jelang laga besok malam. Simak semuanya di sini. Maes Hilgers, pemain timnas Indonesia yang sedang dalam proses pemulihan cedera, baru-baru ini membagikan kabar tentang kondisinya melalui unggahan di media sosial. Dalam unggahannya, Maes memposting beberapa foto yang menunjukkan dirinya tengah menjalani pemulihan cedera hamstring. Salah satu foto yang diunggah memperlihatkan Maes sedang menjalani terapi sambil menandai akun fisioterapi yang mendampinginya dalam proses pemulihan. Tidak hanya itu, kolom komentar unggahan Maes pun langsung diserbu oleh netizen Indonesia yang memberikan dukungan penuh dan doa untuk kesembuhannya. Beberapa komentar yang terlihat antara lain, "Cepat sembuh Maes," tulis @lulu, "Keep spirit Maes," "God bless you," tulis @Fanny, dan "Speed recovery," tulis @Fard. Semangat para penggemar Indonesia pun tampak sangat besar untuk melihat Maes kembali pulih dan bermain. Meskipun masih dalam tahap pemulihan, Maes juga terlihat menjalani latihan ringan bersama manajemen klubnya meski terpisah dari rekan-rekannya.
Proses pemulihan ini menjadi langkah penting bagi Mas agar bisa segera kembali bermain di lapangan. Semoga proses pemulihan Mas berjalan lancar dan cepat sehingga ia bisa kembali beraksi bersama Timnas Indonesia. Apakah Anda juga mendukung Mas Hilgers? Ayo, kirimkan doa dan dukungan Anda di kolom komentar. Ini baru kiper mental kelas dunia, gak tanggung-tanggung. Karena saking cintanya dengan Indonesia, Martin Paes langsung ambil keputusan hebat ini jelang lawan Arab Saudi besok malam. Bahkan lontarkan pesuar keras begini yang bikin Arab Saudi auto nangis kejang menderita melihatnya. Begini informasi selengkapnya. Kiper Timnas Indonesia Martin Paes menunjukkan keyakinan dan tekad yang kuat menjelang laga melawan Timnas Arab Saudi dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Paes mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia tidak hanya ingin tampil dengan permainan yang baik, tetapi juga bertekad meraih poin penuh. Kami sudah menunjukkan kepada mereka bahwa kami mampu melawan mereka, menciptakan peluang, dan bertahan dengan baik, ujar Paes. Kiper yang memperkuat FC Dallas itu menegaskan bahwa skuad Garuda akan berusaha memberikan yang terbaik di lapangan. Bahkan lebih dari sekadar bermain apik, Paes ingin memastikan timnya bisa meraih kemenangan. Dan sekarang kami ingin mengulang hal itu demi meraih kemenangan, bukan sekadar bermain dengan baik, tambahnya. Paes juga mengungkapkan bahwa pertandingan melawan Arab Saudi memiliki nilai lebih bagi tim. Ini jadi sesuatu yang bagus karena kami sudah pernah berhadapan satu sama lain dengan Arab Saudi, kata Paes. Dengan pengalaman tersebut, ia yakin timnya sudah mengetahui kekuatan lawan. Kami tahu kekuatan mereka, kami tahu mereka suka bermain dari depan, jelasnya. Jelang laga penting ini, Paes dan seluruh tim jelas punya tekad besar untuk tidak hanya tampil baik, tetapi juga meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan. Apakah Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi dan memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia? Bagaimana menurut Anda? Ayo bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Syukurlah alhamdulillah, lagi-lagi kabar bahagia datang hampiri fans Timnas Indonesia. Calvin Verdon, gak ada angin, gak ada hujan, ungkap satu rahasia besar di dalam skuad Timnas Indonesia. Semuanya yang awalnya deg-degan menjadi sangat lega melihatnya. Apa yang ia sampaikan ke publik? Simak semuanya hanya di sini. Pemain NEC Nijmegen Verdon mengungkapkan bahwa timnya sudah melupakan kekalahan telak 4-0 dari Jepang dan langsung fokus ke laga selanjutnya melawan Arab Saudi. Di ruang ganti semua pemain sedih, ujar Verdon mengenang suasana setelah pertandingan melawan Jepang. Kami sudah melakukan pekerjaan kami melawan Jepang, tapi 0-4 bukan hasil yang bagus. Namun kami tidak melihat ke belakang, kami fokus ke depan untuk menghadapi Arab Saudi. Verdon menegaskan bahwa laga melawan Arab Saudi sangat penting untuk Timnas Indonesia. Saya pikir pertandingan melawan Arab Saudi adalah game yang penting, kata Verdon. Dan kami harus menang di laga ini, tambahnya dengan penuh tekad. Menurutnya laga ini sangat krusial, terutama karena dimainkan di kandang. Apalagi ini laga kandang. Jika kami menang, kita punya 6 poin, ujarnya. Meski kekalahan dari Jepang masih membekas, Verdon mengungkapkan bahwa tim sudah melakukan evaluasi dan berbicara satu sama lain. Kami kuat, itu positif, kami berbicara satu sama lain, ujarnya. Kami merefleksikan hasil melawan Jepang, dan yang terpenting, kami masih bersatu sebagai tim. Semua mendukung satu sama lain, lanjutnya. Menurut Verdon, kebersamaan dan saling mendukung adalah kunci utama untuk bangkit dan meraih kemenangan dalam laga-laga selanjutnya. Dan saya pikir itu adalah hal yang terpenting, tutupnya. Apa yang Anda harapkan dari Timnas Indonesia dalam laga melawan Arab Saudi? Apakah tim bisa bangkit dan meraih kemenangan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Hahaha, ngakak banget. Mungkin saking takutnya kalah telak dari Timnas Indonesia besok malam, pelatih Arab Saudi yang baru Hervé Renard malah ambil keputusan aneh dan konyol begini ke para pemain Arab Saudi. Kalau begini caranya Timnas Indonesia bisa menang mudah. Loh, kok bisa begitu? Penasaran? Temukan jawabannya hanya di sini. Pelatih Timnas Arab Saudi, Hervé Renard, menegaskan betapa pentingnya laga melawan Timnas Indonesia dalam perjuangan mereka untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026.
Meskipun begitu, Renard mengakui bahwa timnya masih menghadapi sejumlah masalah besar, terutama terkait masalah pencetak gol. Saud Abdul Hamid, salah satu pemain kunci, masih mengalami krisis gol dalam 3 pertandingan terakhir di berbagai kompetisi. Saya merasa pantas berada di sini seolah-olah saya tidak pernah meninggalkan tim ini atau kerajaan Arab Saudi, ujar Renard dengan penuh keyakinan. Kami memiliki keinginan besar untuk membuat rakyat Saudi bahagia, tambahnya menegaskan bahwa misi utama timnya adalah memberikan kebanggaan bagi bangsa Arab Saudi. Renard juga menyebutkan bahwa dia merasa percaya diri dengan tim yang dia pimpin, yang terdiri dari sejumlah pemain serta staf teknis, medis, dan administrasi. Saya merasa percaya diri dengan mereka dan tujuan saya adalah lolos bersama mereka ke Piala Dunia, lanjutnya. Pelatih asal Prancis ini menekankan bahwa pertandingan melawan Indonesia sangat krusial. Kita semua tahu pentingnya pertandingan di depan kita melawan Indonesia, kata Renard. Kita harus fokus dan kuat seperti hari ini melawan Australia, tambahnya mengingatkan pentingnya mentalitas dan persiapan matang. Fokus saya adalah meraih 3 poin dan lolos ke Piala Dunia. Tutupnya, menunjukkan bahwa kemenangan atas Indonesia adalah langkah kunci bagi Arab Saudi untuk melangkah lebih dekat ke tujuan besar mereka. Apakah timnas Indonesia dapat menghambat ambisi besar Arab Saudi? Bagaimana prediksi Anda untuk laga ini? Yuk bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dasar pelatih aneh dan gak tahu diri, usai dipermalukan Cina di kandangnya sendiri, bisa-bisanya pelatih Bahrain sesumbar sombong kayak gini ke seluruh penduduk dunia. Janjikan lolos Piala Dunia 2026 sampai nekat ngomong busuk begini. Apa yang membuat ucapan pelatih Bahrain ini sangat ngawur dan ngaco? Temukan semuanya hanya di sini. Timnas Bahrain menerima tantangan berat dari Cina di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis (14 November 2024) dan meski memberikan perlawanan, Bahrain harus menelan kekalahan tipis 1-0. Hasil ini membuat Bahrain turun ke peringkat kelima klasemen grup C dengan raihan 5 poin. Dan jika tidak segera memperbaiki posisinya, peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin tipis. Seperti yang diketahui, hanya 2 tim teratas di grup yang akan mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Namun meski situasi semakin menekan, pelatih Bahrain Dragan Talajic tetap optimistis dan tidak kehilangan harapan. Kami tidak pantas kalah dalam pertandingan ini, ujar Talajic mengungkapkan rasa kecewanya atas hasil tersebut. Dan saya adalah orang yang menanggung akibat ini, tambahnya menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar terhadap tim. Meskipun demikian, Talajic menegaskan bahwa dia berkomitmen untuk membawa Bahrain ke Piala Dunia 2026. Tetapi saya berjanji kepada Anda bahwa kami akan lolos ke Piala Dunia 2026, kata pelatih asal Kroasia itu. Memberikan semangat dan keyakinan kepada tim dan pendukung Bahrain untuk terus berjuang hingga pertandingan terakhir fase grup. Dengan perjalanan yang masih panjang, Bahrain harus segera bangkit dan memperbaiki performa mereka jika ingin menjaga harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah Bahrain bisa mengatasi tekanan dan membalikkan keadaan? Bagikan pendapat Anda tentang peluang Bahrain di kolom komentar. Shin Tae-yong sadar dan waras. Putuskan Liano Reijnders masuk jadi starting 11 skuad timnas Indonesia saat tampil lawan Arab Saudi besok malam. Jadi harapanku usai sosok ini bocorkan langsung kondisi sebenarnya Liano jelang laga. Apa sebenarnya rahasia yang belum terungkap? Ini kronologi selengkapnya. Sumarji, manajer timnas Indonesia, mengungkapkan bahwa fisik Liano Reijnders menjadi salah satu faktor yang membuatnya kalah bersaing dengan rekan-rekannya di tim merah putih. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, memutuskan untuk mencoret Liano Reijnders setelah menilai penampilannya dalam beberapa sesi latihan menjelang laga melawan Jepang. Menurut Sumarji, fisik Liano Reijnders terlihat belum cukup kuat dibandingkan dengan pemain-pemain lainnya dalam timnas Indonesia. Saya kira terlihat faktor fisik Liano Reijnders dibandingkan dengan teman-temannya di timnas Indonesia, kata Sumarji, merujuk pada perbedaan kondisi fisik yang menjadi perhatian Shin Tae-yong. Meskipun begitu, Sumarji masih melihat potensi dalam diri Liano Reijnders. Saya kira dia masih bisa bersaing, ujarnya.
Namun, penilaian akhir tetap ada di tangan Shin Tae-yong. Tapi kan ketika latihan kemarin penilaian berbeda ada di coach Shin Tae-yong, lanjut Sumarji menyatakan bahwa keputusan pelatih menjadi faktor penentu. Dia juga menambahkan bahwa meski Iliano dicoret, kesempatan untuk bermain masih terbuka tergantung keputusan pelatih. Tapi kita bisa lihat hari ini dan besok, kata Sumarji. Semua bisa bermain, tapi tergantung coach Shin Tae-yong, tutupnya. Bagaimana menurut Anda, apakah Iliano Reijnders bisa memberikan kontribusi lebih besar jika diberi kesempatan lagi? Atau apakah keputusan Shin Tae-yong sudah tepat? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Auto gegerkan sepak bola ASEAN. Semuanya auto sangat kaget melihat ini. Tepat tadi malam timnas Thailand senior ditahan imbang negara antah berantah di ASEAN yang biasanya jadi lumbung gol timnas Indonesia. Apakah akan terjadi tragedi besar di sepak bola Thailand? Temukan ulasan lengkapnya hanya di sini. Timnas Thailand mengejutkan banyak pihak setelah gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba FIFA Matchday melawan timnas Laos. Bertanding di Stadion Thammasat Pathum Thani pada Minggu dalam kurung 17 November 2024 malam waktu Indonesia Barat, Thailand hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Laos. Pada pertandingan ini, Thailand tidak diperkuat oleh sejumlah pemain bintang yang biasanya menjadi andalan tim nasional. Pemain-pemain senior seperti Therathon Bunmathan, Chanachip Songkrasin, Sarachio Oyen, Supachok Sarachat, Terasil Dangda, dan Supachai Chaidet absen. Sementara skuad yang diturunkan lebih banyak dihuni oleh pemain muda sebagai bagian dari persiapan jangka panjang. Bahkan 5 pemain baru pertama kali dipanggil ke timnas, yakni Saringkan Promsupha, Thitathorn Akornsri, Seksan Ratra Panthamit Prapant, dan Chit Sanuphong Choti. Meski begitu, beberapa pemain bintang seperti Ekanit Panya dan Subhanat Muanta tetap dipanggil. Namun meskipun tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 76%, Thailand kesulitan membongkar pertahanan Laos yang bermain disiplin. Bahkan pada pertandingan sebelumnya, Thailand hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Lebanon pada Kamis dalam kurung 14 November 2024. Hasil imbang ini menjadi kekecewaan tersendiri bagi penggemar sepak bola Thailand, terutama karena tim ini adalah juara bertahan Piala AFF. Banyak penggemar yang meluapkan kekecewaannya di media sosial, merasa bahwa Thailand seharusnya bisa meraih kemenangan meskipun dengan skuad yang lebih muda dan belum berpengalaman. Bagaimana menurut Anda, apakah Thailand seharusnya lebih sabar dalam memberi kesempatan kepada pemain muda? Ataukah kegagalan ini menunjukkan adanya masalah yang lebih besar dalam persiapan mereka? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Menuju Piala Dunia 2026, Erick Thohir terjebak dalam pilihan berat. Jurgen Klopp atau Erik ten Hag, siapa yang layak pimpin timnas Indonesia? Keputusan Erick Thohir untuk memilih pelatih timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 tak bisa dianggap enteng. Dua kandidat besar, Jurgen Klopp dan Erik ten Hag, masing-masing membawa prospek yang berbeda. Dalam ketegangan tinggi, siapa yang akan dipilih Thohir untuk menyelamatkan masa depan tim jika Shin Tae-yong pergi? Temukan jawabannya hanya di sini. Warganet kembali ramai membicarakan masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia dengan tagar #STYOUT yang kembali mengemuka di media sosial regional Indonesia. Hasil minor yang diperoleh skuad Garuda dalam beberapa pertandingan terakhir menjadi pemicu munculnya seruan dari sebagian penggemar yang menginginkan perubahan di kursi pelatih. Kekalahan demi kekalahan yang dialami timnas Indonesia membuat banyak supporter merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sebagai respons, sejumlah warganet mulai mengusulkan agar PSSI segera menunjuk pelatih baru yang dinilai lebih mampu membawa timnas Indonesia meraih hasil positif. Beberapa nama besar pun muncul sebagai calon pengganti Shin Tae-yong. Salah satunya adalah Ruud van Nistelrooy, mantan bintang sepak bola Belanda yang kini tengah bersinar sebagai pelatih. Selain itu, nama Erik ten Hag, pelatih Manchester United yang sukses membawa timnya tampil lebih solid, juga disodorkan kepada Erick Thohir, Ketua Umum PSSI.
Tidak berhenti di situ, ada juga yang menyarankan agar Erick Thohir melirik nama besar seperti Jurgen Klopp, pelatih legendaris Liverpool FC. Dengan prestasi gemilang yang dimilikinya, termasuk 1 gelar Liga Champions, 1 trofi Liga Inggris, 1 UEFA Super Cup, 2 Piala Liga Inggris, 1 Piala FA, dan 1 Piala Dunia antar klub. Kualitas Klopp sebagai pelatih sudah tidak diragukan lagi. Banyak yang merasa bahwa dengan kepemimpinan Klopp, timnas Indonesia bisa mencapai level yang lebih tinggi di dunia sepak bola. Meskipun demikian, masih banyak pihak yang merasa bahwa Shin Tae-yong layak diberi kesempatan lebih lama untuk memperbaiki performa tim. Namun warganet yang menginginkan perubahan terus berharap agar PSSI dapat mempertimbangkan opsi pelatih kelas dunia untuk masa depan timnas Indonesia. Bagaimana menurut Anda, apakah sudah saatnya Shin Tae-yong diganti dengan pelatih baru? Atau Anda lebih memilih agar ia diberi kesempatan lebih lama? Siapa pelatih yang menurut Anda paling cocok menangani timnas Indonesia? Ayo, bagikan pendapat Anda di kolom komentar. FIFA janji keuntungan besar untuk timnas Indonesia di laga kontra Arab Saudi. Tapi hanya jika syarat ini terpenuhi. Dalam laga krusial melawan Arab Saudi, FIFA siap memberikan keuntungan besar untuk timnas Indonesia, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Apa yang harus dilakukan oleh Shin Tae-yong dan timnya agar keuntungan ini bisa tercapai? Simak fakta bahagianya. Jika timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Arab Saudi, FIFA siap memberikan keuntungan besar berupa tambahan poin yang signifikan yang dapat mengangkat posisi Indonesia secara drastis dalam ranking dunia. Berdasarkan perhitungan sementara dari Football Ranking, meski kalah dari Jepang, timnas Indonesia saat ini telah naik ke peringkat 129 dunia dengan total 115,94 poin, meski mengalami penurunan sebesar negatif 2,93 poin. Posisi Indonesia sedikit lebih baik dari Malaysia yang naik ke peringkat 128 dengan 1116,89 poin plus 2,97. Penyebab utama kenaikan Indonesia 1 peringkat adalah karena Rwanda yang turun 4 posisi ke peringkat 130 dunia dengan poin 1115,80 dalam kurung negatif 14,24 setelah kalah dalam pertandingan terakhirnya. Begitu juga dengan Gambia yang turun 3 peringkat ke posisi 131 dengan total poin 1114,56 dalam kurung negatif 11,06. Namun hal yang lebih menarik adalah jika timnas Indonesia sukses mengalahkan Arab Saudi, maka mereka berpotensi mendapatkan tambahan 19,16 poin dari FIFA. Poin tambahan sebesar ini akan sangat berarti karena bisa membawa total poin Indonesia menjadi 1135,1. Dengan tambahan poin tersebut, Indonesia diprediksi bisa melonjak ke posisi 125 dunia, menggeser Siprus yang saat ini berada di posisi 125 dengan total 1134,36 plus 6,85. Lalu bagaimana jika timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang melawan Arab Saudi? Meski tidak meraih kemenangan, hasil imbang tetap memberikan tambahan poin yang berarti. Indonesia akan mendapatkan tambahan 6,66 poin yang bisa membuat mereka naik 2 peringkat dengan total poin menjadi 1122,6. Jadi, laga melawan Arab Saudi sangat krusial bagi Indonesia, tidak hanya dalam konteks kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga untuk memperbaiki posisi mereka dalam ranking FIFA. Kemenangan bisa membuka jalan bagi Indonesia untuk mendekati posisi 120 besar dunia yang akan menjadi pencapaian luar biasa. Apakah Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi dan mengubah posisi mereka di ranking FIFA? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.